Federasi Sepak Bola Irak, IFA, lakukan manuver spesial jelang lawan timnas Indonesia, Shin Tae-yong wajib waspada. Indonesia akan pakai skuad B di Piala AFF 2024, ini dua alasannya. Timnas Indonesia versus Tanzania, tim tamu tak full tim. Simak berita selengkapnya di Free Kick Timnas. Federasi Sepak Bola Irak, IFA, lakukan manuver spesial jelang lawan timnas Indonesia, Shin Tae-yong wajib waspada. Irak akan bertanding melawan timnas Indonesia dan Vietnam pada bulan Juni mendatang. Sebelumnya, tim Singa Mesopotamia datang dengan persiapan minim jelang pertandingan tersebut. Pasalnya, Liga Irak masih berjalan dan cukup mepet dengan FIFA Matchday mendatang. Sementara itu, Shin Tae-yong memiliki waktu lebih baik dengan menggelar pemusatan latihan pekan ini. Terbaru, IFA melakukan langkah yang cukup strategis memberikan persiapan yang lebih baik, tepatnya, dengan memastikan pekan ke-32 Liga Irak selesai akhir bulan ini. Langkah ini diharapkan membuat pemain memiliki waktu istirahat sebelum merapat ke timnas. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa mereka tidak akan melepas dua pertandingan terakhir dengan mudah kepada tim lawan meski sudah dipastikan lolos. Federasi Sepak Bola Irak telah menetapkan rencana lengkap untuk persiapan tim sebelum menghadapi Indonesia di kualifikasi, karena federasi memutuskan bahwa 31 Mei akan menjadi hari terakhir putaran ke-32 Liga Bintang Irak, untuk memberikan kesempatan kepada para pemain untuk bergabung dengan tim nasional Irak. Masih dari sumber yang sama, Liga Irak baru akan dilanjutkan pertengahan bulan Juni mendatang. Nantinya pemain timnas Irak memiliki waktu pemulihan sebelum kembali ke klub. Kompetisi Liga akan dihentikan sementara setelah tanggal tersebut. Setelah itu tanggal putaran ke-33 akan ditentukan, yang tentunya akan dilakukan setelah 11 Juni. Yaitu setelah berakhirnya hari-hari FIFA, karena para pemain akan diberi sedikit istirahat sebelum bergabung kembali dengan tim mereka. Lanjutnya, terkait rencana pasukan Yesus Casas sampai saat ini tidak banyak perubahan, mereka tetap tidak menggelar pemusatan latihan dan baru tanggal 2 Juni tiba di Indonesia. Nantinya, Singa Mesopotamia akan bertanding melawan Indonesia pada 6 Juni. Delegasi tim nasional Irak pertama-tama akan berkumpul di ibu kota Baghdad pada tanggal 1 bulan depan, kemudian akan menuju ke ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan pesawat pribadi pada tanggal 2 Juni. Pungkasnya, Indonesia akan pakai skuad B di Piala AFF 2024, ini dua alasannya. Timnas Indonesia hampir dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Dalam dua laga terakhir melawan Irak dan Filipina, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya hanya perlu meraih 3 poin untuk 100% lolos. Dengan performa impresifnya saat ini dan kualitas pemain naturalisasinya, hal tersebut bukanlah tugas berat bagi timnas Indonesia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia akan digelar sebanyak 2 pertandingan pada pertengahan November. Sedangkan Piala AFF akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Oleh karena itu, kemungkinan besar timnas Indonesia tidak akan menggunakan skuad terkuatnya di kejuaraan Asia Tenggara tersebut. Setidaknya ada dua alasan timnas Indonesia akan memakai skuad B di Piala AFF 2024 ini. Pertama, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki tujuan khusus di Piala AFF 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Pak Sumarji mengabarkan hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menang maksimal meski saat ini kita belum tahu apa tujuan spesifiknya, katanya. Sumarji menjelaskan tujuan timnas Indonesia di Piala AFF ASEAN 2024 masih akan dibicarakan secara internal di PSSI dan juga menunggu keputusan dari Ketua Umum Erick Thohir. Alasan kedua, Piala AFF bukanlah turnamen resmi FIFA. Kejuaraan ini tidak akan mempengaruhi peringkat dunia timnas Indonesia. Oleh karena itu, klub mempunyai hak penuh untuk tidak melepas pemainnya. Apalagi dengan mayoritas pemainnya bermain di Eropa, akan sulit bagi Indonesia untuk memiliki semua bintangnya. Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF meski sudah 6 kali mencapai final. Di babak penyisihan grup, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya akan bertemu kembali dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia versus Tanzania, tim tamu tak full tim. Timnas Tanzania kemungkinan besar tidak akan membawa kekuatan penuh saat menghadapi Timnas Indonesia pada laga uji coba di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 2 Juni.
Hal itu dikarenakan pada hari yang sama digelar pertandingan final CRDB Ban Federation Cup 2024 antara Young Africans SC versus Azam FC. Dua tim terbaik Liga Tanzania itu akan bertemu pada laga final turnamen di Stadion Tanzanite Complex, Manyara. PSSI memastikan pertandingan Indonesia versus Tanzania akan digelar pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Jakarta. Namun, masih harus dilihat bagaimana Tanzania akan mengatur jadwal tersebut karena bertepatan dengan pertandingan final CRDB Ban Federation Cup. Pelatih timnas Tanzania, Hemed Morokcho Sulaiman, kemungkinan besar akan membawa sejumlah pemain pelapis saat melawan timnas Indonesia. Pasalnya, Young ASC dan Azam merupakan dua klub yang menyumbang banyak pemain ke tim nasional Tanzania. Di kubu Young ASC terdapat pemain seperti Dickson Job, Bakari Muamnyeto, dan Mudathir Yahya. Di Azam terdapat pemain seperti Lusajo Moikenda, Faisal Salum, Sospe Terbajana. Di luar pemain dari Young ASC dan Azam FC, Sulaiman bisa membawa pemain terbaiknya. Pasalnya, Liga Primer Tanzania akan berakhir pada 28 Mei. Kemungkinan lainnya adalah Sulaiman akan membawa skuad timnas Tanzania yang berisikan banyak pemain muda untuk melawan timnas Indonesia. Skuad itu dibawa Sulaiman saat menjalani 2 uji coba melawan Sudan di Arab Saudi pekan lalu. Secara peringkat FIFA, Tanzania berada di atas Indonesia dengan menempati posisi ke-119 atau 15 tingkat di atas timnas Indonesia. Meskipun belum mengumumkan skuad resmi melawan timnas Indonesia, ada beberapa pemain Tanzania yang wajib diwaspadai. Berikut adalah 5 pemain bintang Tanzania, dikutip dari Votistat, Transfermarkt dan The Guardian. Bwana Samatta berstatus sebagai kapten Tanzania. Samatta merupakan top skor aktif dengan 22 gol dari 75 penampilan, hanya tertinggal 3 gol dari Mrisho Ngasa yang berstatus top skor sepanjang masa Tanzania dengan 25 gol. Bwana Samatta musim ini bermain bagi PAOK Thessaloniki, setelah sebelumnya bermain untuk Fenerbahce dan Aston Villa. Pemain berusia 31 tahun ini mulai bersinar saat bermain untuk raksasa Belgia, Racing Genk dengan mencetak 56 gol dari 144 penampilan dan mempersembahkan gelar juara Liga Belgia di musim 2018 hingga 2019. Simon Suva, penyerang berusia 30 tahun ini juga merupakan top skor aktif Tanzania dengan 22 gol dari 86 penampilan. Saat ini ia bermain bagi tim divisi kedua Arab Saudi, Al Najmah. Sebelumnya ia bermain bagi tim divisi utama Liga Aljazair JS Kabylie. Keunggulan dari Simon terletak dari keahliannya bermain di banyak posisi. Mulai dari gelandang serang, penyerang sayap hingga striker utama. Penampilan terbaiknya adalah saat memperkuat Difa El Jadida di Liga Maroko, sebelum pindah ke Wydad Casablanca. Bersama Wydad Casablanca ia meraih 2 gelar juara Liga Plus juara Liga Champions Afrika di musim 2022. Himid Maungkami, gelandang elegan milik Tanzania dan merupakan anak dari legenda Tanzania, Maungkami. Keduanya punya julukan yang sama, ball dancer, berposisi sebagai gelandang. Himid pernah mencuri perhatian ketika bermain untuk Piala Afrika U17 tahun 2010 di mana ia menjadi kreator dari Tanzania. Tanzania saat itu mengemas 32 gol dari 4 laga di fase grup. Kini di usianya yang 31 tahun, Himid bermain untuk klub papan tengah Liga Mesir, Talaya El Gais setelah sebelumnya bermain untuk El Mahala di liga yang sama. Karir Himid lebih banyak dihabiskan di Mesir dengan sudah memperkuat 5 klub sejak 2019. Meski begitu, Himid pernah menjadi juara Liga Tanzania bersama Azam di musim 2013-2014. Novatus Miroshi, gelandang bertahan masa depan Tanzania. Usianya masih 22 tahun dan saat ini bermain untuk raksasa Ukraina, Shakhtar Donetsk dengan status pinjaman dari Zulte Waregem. Bersama Shakhtar Donetsk, ia mengemas 1 penampilan di Liga Champions. Meskipun masih sangat muda, ia sudah memiliki 21 caps dengan 3 gol bersama tim senior Tanzania. Miroshi juga merupakan pemain multi-posisi, bisa bermain sebagai bek tengah, fullback hingga gelandang bertahan. Tingginya yang mencapai 185 cm juga menjadi keunggulannya dalam duel-duel udara. Kelvin John, sama dengan Miroshi, Kelvin John masih sangat muda, berusia 20 tahun, ia sudah memiliki 6 caps bersama Tanzania. Bahkan Kelvin John sempat masuk dalam 60 pemain muda potensial versi The Guardian tahun 2020, ia bersanding dengan Benyamin Sesko, RB Leipzig, Jamal Musiala, Bayern Munchen,
Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, Ilais Moriba, Getafe, hingga Xavi Simons, PSV Eindhoven. Calvin Johnson saat ini bermain